Inilah penampakan padi yang di umur 22 hari di padi mapan P05 saya. Sudah mulai daunnya menebal. Ini ada sebagian juga yang masih dimakan sama siput ya. Tadi saya ada lagi bersihkan rumput sama sisip, isikan lagi ya. Ini karena dia pH-nya beda nih, karena ini lebih bawah, lebih atas. Di sana dulu sering asaman, sekarang udah berhenti. Di sini juga sering asaman, udah berhenti. Ini berkat soil treatment yang saya gunakan kemarin. Tentunya soil treatment ini dari Pornas ya. pH tanah sudah naik di sini. Tetangga pada bingung nih, karena masih kuning-kuning tuh tadinya. Ini juga nih banyak saya nih hijau nih sampai sana. Dua ini sebelah sini tetangga tuh ada kuning tuh juga nih, ini tetangganya. Banyak yang kuning di sini karena pengolahan lahan itu sangat penting. Jika baru habis dibajak, baru habis panen itu dibajak, dibalik tanahnya dulu. Setelah dibalik, setelah dibiarkan selama berapa hari, selama 20 hari kalau bisa, terus baru diratakan. Setelah diratakan nanti pertumbuhan padinya pasti akan bagus, karena sisa jerami yang dulu itu akan hancur dibuat. Dan itu pun setelah diratakan tuh dibiarkan dulu selama semingguan lah, paling tidak 10 hari, paling tidak itu pengolahan lahan itu sampai 1 bulan ya. Jadinya baru ditanami. Bila perlu baru panen 3 hari langsung sudah dibalik tanahnya biar kering akar-akar yang sisa-sisa jerami itu. Nanti kalau sudah kering akar-akar jerami itu, di sanalah tempatnya dijemur biar mati akar-akarnya, jadinya tidak bisa tumbuh lagi. Itu yang nyebabin asaman. Dan kemarin saya juga spray dia pakai E4 sama molase biar lebih cepat pembusukan batang-batangnya itu, batang sisanya itu ya. Kalau tidak begitu, batangnya itu akan panas menyebabkan seperti ini tuh. Ini asam-asaman. Asam-asaman nih. Kayak saya dulu di sini habis nih asaman nih. Sekarang hijau, bagus hijaunya. Hijau pekat dia. Karena di sananya asam-asaman itu juga memerlukan unsur hara yang bagus ya. Karena saya di sini kan juga pakai Pornas itu menaikkan pH tanah. Jadi pH tanah yang drop itu bisa dinaikkan jadi yang netral itu adalah 6 sampai 7 ya. 5,5 paling tidak, paling rendah sudah 5,5 pH-nya. Saya pakai yang 7 kemarin. Ini kemarin pH-nya sekitar 6,1 6,2 sudah pH-nya naik. Memangnya dulu 4,5. Setelah saya menggunakan Pornas kedua kali, ini pupuk organik nasional ya. Saya organikkan lahan saya semuanya di sini sekarang. Tidak ada saya pakai kimia sedikit pun ya. Saya pakai organik semua. Saya baru tanam kemarin itu, saya menggunakan zat aktivator tumbuh ya, biar akarnya tidak stres. Terus saya gunakan sedikit Ultradap. Selama 3 hari tanam itu langsung saya spray. Setelah 5 hari saya gunakan Pornas vegetatif yang cair ya, yang warna kuning. Itu saya gunakan langsung agar pemupukan pertama tuh jalan. Nah setelahnya itu saya gunakan 10 harinya lagi, umur 15. Kemarin telat, umur 17 saya pakai. Besok tanggal 7 September besok saya gunakan lagi pupuk organik nasional agar pertumbuhannya maksimal ya. Ini masih saya sisip-sisip, juga ada yang sisa-sisa di sana saya sisip. Ini yang belum saya sisip juga banyak di sini. Nanti saya akan sisip, saya akan nampilkan di sana penyisipnya. Penyisip saya di sana, ujung pohon itu banyak di sana. Saya memang sediakan banyak di sana untuk sisip biar lebih bagus rupanya, karena jelek sekali rupanya kalau ada yang kosong dimakan sama siput soalnya banyak di sini. Ini kemarin udah saya sisip lagi dimakan, jadinya menghambat pertumbuhannya.
Nanti saya mau tambahkan lagi. Ini kemarin saya sisip langsung tumbuh. Ini semua saya sisip nih kemarin langsung tumbuh bagus, tebal. Jadinya memang mapan ini memang bagus bibitnya. Memang lebih lebih bernas dia. Karena kemarin saya juga pilih dengan sistem SRI ya namanya. Sistem SRI itu adalah sistem Rise of Identification. Jadinya dia harus harus dipilih dengan cara pertama saya gunakan telur. Pertama saya siapkan air di wadah. Setelah saya siapkan air di wadah, lalu saya masukkan telur. Telur itu kan mengambang karena dia ada kosong di tengahnya itu, di antara kuning sama beningnya yang di dalam telur ya. Jadinya dia kalau masuk di air dia pasti akan tenggelam gitu, maksudnya tenggelam kan di dalam anunya kan ada kosong tuh di dalam telur. Nah begitu juga halnya padi ya. Ada kalau seandainya padinya yang isinya setengah dalamnya itu, beras dalamnya itu, jadinya dia nanti akan ngambang seperti halnya telur yang dimasukkan ke dalam air, dia tenggelam dulu. Nanti ketika telur itu ditambahkan sama garam sampai telur itu ngambang di atas, baru cukup diisikan garam. Setelah selesai isi garam, telurnya mengambang, baru diangkat, baru masukkan bibit kita yang akan dipilih. Jadinya sistemnya itu nanti bibit yang ada kosong sedikit itu akan ngambang, jadinya itu yang dibuang ya. Jadi sisanya itu nanti yang tenggelam itu bibitnya itu akan bernas dia. Dan saya juga ada tunas sepil ini, bibit mapan P05 ini saya tidak beli ya. Hibrida mapan itu katanya orang ini tidak bisa ditanam 2 kali. Tapi kemarin saya pilih dengan cara, ada di video saya yang sebelumnya, cara pemilihan bibit laki-laki dan bibit perempuan. Jadi bibit perempuan itulah yang dipilih agar anakannya itu lebih banyak, karena bibit perempuan itu banyak kan anak ketimbang bibit yang laki. Nah di sana saya bisa mempelajari pemilihan bibit itu harus saya turun langsung di lahan saya sendiri. Ada dia modelnya ada kayak bercabang, ada yang di malai padi itu di ujung, yang paling ujung itu ada lingkaran putih. Nanti kalau dia bercabang 2 begini, itu yang bibit perempuan. Kalau yang 1 begini, itu bibit laki. Jadi jangan dipilih bibit. Saya pilih bibit yang perempuan, karena bibit yang perempuan itu memang saya pakai di sini. Kemarin saya tanam 1 sama 2 biji ya. Padi saya ini 1 sama 2 biji saya tanam. Jadinya bibit itu memang sudah bernas ya kalau sudah dipilih dengan sistem SRI itu. Jadi saya rendam, selesai saya cuci bibit itu. Setelah di ngambang-ngambang itu saya buang, yang tenggelam saya ambil, terus saya cuci lagi, baru saya rendam. Setelah saya rendam selama semalam, jadi besokannya saya langsung tiriskan. Saya tunggu sampai berkecambah, baru saya rami ya. Setelah saya rami itu nanti kalau sudah tumbuh 2 hari itu sudah tumbuh putih-putih sedikit, langsung saya sebar di lahan. Sebenarnya lebih bagus lagi sebenarnya kalau sistemnya tidak musim hujan, airnya bisa kering gitu tanahnya, maksudnya itu bisa sistem tabela ya, tanam benih langsung ya. Sebenarnya paling bagus dimasukin satu kayak gini, dengan ada cara membuat bibit pembibitan tabela. Kemarin saya mau coba memangnya, cuma di lahan yang satuan saya coba, nanti saya kasih lihat. Jadinya yang sekarang ini saya hanya memberitahu kalau padi hibrida mapan ini bisa ditanam 2 kali dengan cara pemilihan bibit yang perempuan untuk dijadikan bibit di lahan ini ya. Bibit ini merupakan turunan 2 mapan ya, karena bibitnya lumayan mahal. Saya beli itu harga per kilonya di tempat saya sekitar 200.000, jadi lumayan banyak. Di sini saya pakai kemarin 15 kilo sudah 16 kilo sorry kurang. Jadinya
beda-beda tempat ya. Tangan orang di sini tuh banyak yang ditanamin 3, ditanamin 4, kadang saya suruh tanam 1 biji itu susah memang, tapi kadang 2 ya ditanamin, ya sudahlah enggak apa-apa. Tapi makanya saya kurang bibit di lahan yang itu, ada 2 tempat, ada satu setengah lah, 1 petak, terus sebelah sininya setengahnya dapat lagi sedikit sekali saya. Padahal kemarin kalau seandainya dia tanam 1 biji mungkin semuanya akan terpakai. Jadinya bibit mapan ini memang bagus, bibit mapan memang bagus, makanya dia harus disiapkan lagi sekitar 2 kilo untuk untuk sisip ya, untuk sisip seperti ini ya. Ini tikus kayaknya, keong emas nyari itu. Kalau saatnya bibitnya tidak ada ya bolong-bolong, jadi ya jelek sekali kelihatan. Makanya saya siapkan lagi 2 kilo tambahan bibit untuk untuk sisip ya. Jadi kemarin nanti kalau misalnya lahan 1 hektar, biasanya ini bibit mapan ditanam sekitar 30 kali 30 itu bagus. Pernah saya tanam dulu di lahan saya sini ya, di lahan saya ini sama yang ini 2 tempat ini saya pakai 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ini luasnya 11 are, jadi sekitar 22 are. Itu cukup memang 1 kilo untuk 10 are sebenarnya. Itu kalau nanamnya 2 biji. Tapi karena kemarin jaraknya jarak ini 24 ini, soalnya jaraknya. Jadi jaraknya 24. Karena jarak 24 itu merupakan jarak yang ideal di sini ya untuk tanaman irigasi, karena ini hibrida, anakannya banyak. Nanti di sini akan rimbun sekali nanti ini. Seperti pernah saya tanam di sini, saya buktikan tanah saya di sini. Dulu di asam-asaman, karena bibit mapan ini memang bernas dan bagus juga. Dia tidak ada kayak ini. Ini dulu saya kayak gini loh, persis kayak begini. Ini kuning-kuning kan. Saya sudah kasih tahu tetangga saya ini kemarin, Bu, coba tanam bibit saya. Saya kasih dia kemarin 10 kilo di sana. 10 kilo itu di situ untuk bibit mapan ini. Pertumbuhannya bagus, ada di video saya sebelumnya F2. Jadinya pertumbuhannya bagus, dia dapat 6 kantong ini. 6 kantong loh, ini lumayan nih. Sekitar 6, 7, 8 aran lah. 8 aran lah. Itu dia dapat 6 kantong, katanya 6 karung gitu. Jadi saya kemarin di sini saya compare. Saya pakai yang mapan. Saya minta sama dia sedikit bibitnya, cuma beberapa ikat aja. Saya tanam di sini, di lahan ini sampai sini. Ada video saya di sini ya, di sini. Saya hitung itu sekitar anakannya 40 biji. Anakannya sangat bernas dan banyak. Jadi saya di situ bersyukur dapat bibit waktu itu ya. Saya compare sama kemarin saya tanam Impari 32 HDB, itu hasilnya tidak bagus. Karena di lahan saya tidak nyocok pakai Impari 32. Yang cocok di sini di lahan saya itu adalah hibrida ya. Jadi ya lahan saya hibrida ini dia cocok ditanam. Nih tanahnya cocok sama hibrida. Kalau seperti itu sebenarnya dia cocok hibrida karena sudah lelah sama pupuk kimia ya, sintetis ya. Saya sudah lelah, jadinya harus diganti bibitnya pakai hibrida. Karena di sini buktinya ada sebelumnya video saya di sini ya, hancur bibit saya. Baru tanam langsung kuning. Nah, di sini juga kemarin langsung kuning. Sama halnya kayak ini tetangga saya nih. Ini saya tanam dulu. Nih, kayak gini nih. Hampir semua kuning-kuning loh di sini. Sawah orang, jadi saya sendiri. Ini punya saya masih hijau, ini hijau tuh. Nih sampai sana. Terus yang di sini ini punya saya nih, yang hijau nih, ini sampai sana. Itu kuning karena kemarin air kurang ya. Sampai sana itu sedikit hilang. Kemarin di sana kuning hilang, sudah hijau lagi. Nanti ini kalau udah kena air pasti akan hijau lagi. Karena saya spray kemarin dia pakai Ambition ya. Biar zat aktivatornya, biar akarnya cepat pertumbuhan akar, sama Ultradap itu untuk penambahan anakan. Dia mengandung fosfat sama mengandung nitrogen 12%, fosfatnya sekitar 60% ya, banyak. Dan saya tambahkan sama asam amino, Ambition, asam amino, ada asam sulfat sama unsur makronya ya, ada ya. Jadinya dia pertumbuhannya bagus. Tuh,
tempat saya hijau sekali semua sampai sana. Tetangga kuning tuh, tetangga sebelah kuning juga. Kenapa? Karena itu saya sudah pelajari, sudah 2 kali saya musim tanam saya kemarin gagal ya. Saya bilang gagal, bukan gagal sih, cuma kurang memuaskan gitu. Nah sekarang saya akan pakai cara saya sendiri dengan memilih bibit agar tidak beli, karena saya kecewa beli kemarin karena saya tidak tahu ya dari mana datangnya bibit itu rupanya, terus bagaimana wajah bibit itu asal buat. Nah, karena saya walaupun saya beli di pertanian, walaupun kayak begitu, saya tidak percaya sekarang. Makanya saya harus buat bibit sendiri dan memiliki cara sendiri untuk membuat bibit. Kalau kita tidak tahu cara kita membuat bibit, ya sudah, kita beli dengan harga mahal. Padahal kalau dihitung beli bibit ya, harga bibit itu kalau kita beli punya kita sendiri, anggap harga 6 juta ya, 6 juta per ton ya, itu 600.000 per 100 kilo ya. Kalau 100 kilo itu banyak sekali, anggap sekilonya itu 6.000 jadinya saya beli, sedangkan saya harus beli itu sekitar 200.000. Nah, jadinya saya harus pilih ya bibit itu dengan cara saya sendiri, lebih murah, efektif ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya kali ini ya. Terima kasih.